Malam itu udara di daerah Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun perlahan, menyelimuti pepohonan pinus yang tinggi menjulang. Suara jangkrik bersahutan. Sesekali terdengar ranting patah. Seperti ada sesuatu yang berjalan pelan di antara semak. Ridwan menatap layar kameranya dengan wajah penuh semangat. Ia memang dikenal sebagai pembuat konten pemandangan alam. Bersama istrinya, Sari, serta dua anak mereka, Dimas dan Alia. Ridwan sengaja memilih lokasi hutan yang masih jarang dijamah untuk mendapatkan suasana alami yang indah. Mereka ingin merekam matahari terbit dari atas perbukitan dengan latar kabut tipis khas pegunungan Bandung. Untuk itulah mereka memutuskan berkemah semalam. Tenda sudah berdiri rapi. Api unggun menyala kecil. Bau kayu terbakar bercampur udara basah menciptakan suasana hangat. Anak-anak tertawa saat Ridwan menerbangkan drone untuk merekam suasana malam. Lampu kecil pada drone berkedip di antara pepohonan gelap. Ridwan tersenyum puas. Ini bagus sekali. Besok pasti lebih indah, katanya pelan. Namun sesuatu terjadi ketika drone mulai menjauh ke arah hutan yang lebih lebat. Di layar monitor, awalnya hanya terlihat pohon-pohon tinggi dan kabut tipis. Tapi tiba-tiba ada bayangan putih bergerak perlahan di antara batang pohon. Ridwan mengerutkan kening. "Sayang, kamu lihat ini," bisiknya pada Sari. Sari mendekat. Di layar terlihat sosok samar-samar seperti seseorang berdiri diam. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya putih panjang, menjuntai hingga tanah. Ridwan mencoba mendekatkan drone. Gambar mulai sedikit bergetar karena angin. Sosok itu tidak bergerak. Namun beberapa detik kemudian, ia mulai menari. Gerakannya pelan, tangan terangkat ke atas. Tubuhnya berputar perlahan seperti penari tradisional. Tetapi tidak ada musik, tidak ada suara langkah, hanya hutan sunyi dan bayangan putih menari dalam gelap. Alia yang berdiri di belakang tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Pak, itu siapa?" Ridwan tidak menjawab. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, drone kehilangan sinyal sesaat. Layar berkedip, dan ketika gambar kembali jelas, sosok itu sudah lebih dekat. Padahal, Ridwan tidak menggerakkan drone maju. Sosok penari itu kini menghadap lurus ke arah kamera. Wajahnya pucat, matanya kosong. Bibirnya tersenyum tipis. Sari menutup mulutnya, menahan teriakan. Angin berhembus lebih kencang. Api unggun bergetar. Suara dedaunan seperti berbisik. Ridwan dengan tangan gemetar mencoba menarik drone kembali. Namun sebelum drone sempat berbalik, sosok itu tiba-tiba melompat tinggi. Layar langsung dipenuhi bayangan putih. Sinyal terputus, drone jatuh. Suasana mendadak sunyi. Tak ada suara mesin, tak ada gambar. Hanya hutan gelap di depan mereka. Dimas mulai menangis pelan. "Pak, ayo pulang saja." Ridwan berusaha tetap tenang, meski jantungnya berdetak sangat keras. "Tidak apa-apa, mungkin cuma orang iseng," katanya mencoba meyakinkan. Namun dalam hati, ia tahu tidak mungkin ada orang menari sendirian di tengah hutan malam dengan pakaian putih panjang seperti itu. Beberapa menit kemudian, dari arah hutan terdengar suara seperti langkah kaki menggesek tanah. Pelan, mendekat. Sari menggenggam tangan anak-anaknya erat. Kabut semakin tebal. Lalu mereka melihatnya. Di antara pepohonan, sekitar jarak beberapa puluh meter dari tenda, sosok putih itu berdiri. Kali ini bukan di layar drone, tapi di depan mata mereka sendiri. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Tangannya terangkat perlahan seperti mengundang. Kemudian, ia mulai menari lagi. Gerakan yang sama, pelan, berputar, tanpa suara. Ridwan mundur selangkah. Api unggun tiba-tiba padam seperti tertiup angin yang tidak terasa. Kini, hanya cahaya senter yang menerangi. Sosok itu semakin mendekat tanpa berjalan, seperti meluncur di atas tanah. Dimas berteriak. Alia memeluk ibunya sambil menangis. Ridwan memberanikan diri berteriak, "Siapa kamu?" Tidak ada jawaban, hanya suara angin. Tiba-tiba, sosok itu berhenti menari, kepalanya miring perlahan. Lalu terdengar suara lirih,
seperti bisikan perempuan. Kalian tidak diundang. Tanah di sekitar tenda terasa bergetar halus. Ridwan sadar mereka berada di tempat yang bukan milik manusia. Dengan cepat ia menyuruh keluarganya masuk ke dalam mobil yang terparkir tak jauh dari tenda. Saat mereka berlari, Ridwan sempat menoleh. Sosok itu kini berdiri tepat di belakang tenda mereka, menatap dengan senyum yang lebih lebar. Ridwan menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar. Mobil melaju, menembus kabut malam. Di kaki spion, sesaat ia melihat bayangan putih berdiri di tengah jalan hutan. Lalu, hilang. Mereka berhasil mencapai jalan utama hampir menjelang dini hari. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan pulang. Keesokan harinya, Ridwan mencoba memeriksa kartu memori cadangan yang tersimpan otomatis sebelum drone jatuh. Dan yang ia lihat membuat tubuhnya kembali dingin. Di rekaman terakhir sebelum sinyal hilang, terlihat jelas sosok penari itu. Namun, ada satu hal yang tidak mereka sadari semalam. Di belakang sosok penari itu, berdiri banyak bayangan hitam lain. Diam, menonton. Seolah mereka sedang menyaksikan keluarga Ridwan. Sejak malam itu, Ridwan tidak pernah lagi kembali ke hutan tersebut. Drone yang jatuh tidak pernah diambil. Dan setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa melihat sosok penari itu berputar pelan di antara kabut Bandung, seolah menunggu keluarga berikutnya yang datang tanpa izin. Menurut kalian, siapakah sosok penari misterius itu sebenarnya? Apakah ia penjaga hutan yang terganggu karena kehadiran manusia? Mengapa ada banyak bayangan hitam berdiri di belakangnya? Apakah keluarga Ridwan benar-benar berhasil pergi tanpa sesuatu mengikuti mereka? Dan jika kalian berada di posisi Ridwan, apakah kalian akan kembali mengambil drone yang tertinggal di tengah hutan itu?